Halo Kasim, Ya, halo, gimana? apa kabarnya politik hari ini Kak? Politik kita masih mengulas kekuatan per kabupaten ya. Jadi begini, Bung Pais. Jadi setiap eh, tokoh atau elit dari kabupaten itu bertarung di DPR RI. Nah, setelah kita ulas Makassar, Goa, sekarang kita ulas Takalar. Nah, Takalar ini unik karena dia ini adalah daerah juga yang masuk dalam lingkaran pemilu 2000 dapil 1 ya, dapil 1 untuk DPR RI, dan dia ini berada di tengah-tengah kekuasaan Makassar dan Goa. Jadi dia juga biasanya menjadi, seringkali selama ini Takalar menjadi ya hanya untuk menambal suara. Nah, tapi untuk pemilu 2024 ini ada dua tokoh atau elit dari Takalar yang akan bertarung di DPR RI. Siapa itu Kak? Pertama adalah mantan Bupati Takalar Samsar kita, sekaligus juga ketua partai baru, Partai Gelora di Sulawesi Selatan, ex pentolan PKS. Jadi setelah PKS pecah bentuk partai baru namanya Partai Gelora. Kedua Ahmad Densere, wakilnya kemarin Pak Samsari. Jadi sama-sama maju untuk DPR RI. Dan kalau kita lihat kekuatan suaranya mereka ini tidak main-main juga ya. Dulu waktu Densere maju di DPR RI lewat P3 itu dia tembus 20.000. Nah, meskipun tidak dulu, tapi itu membuat P3 waktu itu yang diperkuat hanya dua ya waktu itu yang kuat, Amir Ruskara dan Ahmad Densere mendapatkan kursi. Nah, ini sangat sulit, apalagi kan kala itu semua petarung-petarung partai lain itu sedang kuat-kuatnya seperti itu. Jadi ada petarung-petarung baru. Nah, selama ini yang mendapat suara di sana kan Hamka BKD. Hamka BKD kalau kita lihat memang cek beliau ini bukan asli Takalar. Dan tapi karena yang dulu itu beliau banyak berbisnis di wilayah situ, kemudian berteman dengan Bupati Takalar yang dulu Burhanuddin Baharudin, sehingga ya mendapatkan juga suara. Karena suara terbanyak dari Hamka BKD itu di Makassar 25.000 di pemilu yang lalu. Di Takalar posisi kedua. Tapi Pak Hamka yang mendapatkan suara terbanyak. Di setiap lain itu main di 5.000-an, 7.000-an saya bilang. Jadi selama ini Takalar menjadi hanya menjadi tempat untuk menambal suaranya caleg DPR ini supaya ya mengalahkan suara-suara di internal partai. Itu biasanya beda-beda sedikit ya Bung Pais, beda 2.000, 3.000 karena situ. Yang begitunya deh Kak. Iya, mengambil suara di kabupaten-kabupaten yang kurang petarung lokalnya. Kalau misalnya di Makassar pasti sulit. Karena banyak sekali, ada hampir 20 caleg DPR RI kuat berada di Makassar. Dan hampir juga semua caleg itu saya lihat berdomisili di Makassar. Jadi begitu, jadi ada banyak. Jadi kita turunkan, apakah Takalar hanya menjadi penambal suara atau justru memunculkan caleg lokalnya sendiri untuk duduk di DPR RI? Ya, yang sekarang kan yang berjuang Bupati Takalar kemarin sama wakil bupati yang memang asli dari Takalar. Iya. Samsari kita asli dari Lesung, kemudian Ahmad Densere di Patalasang di daerah ibu kota. Seperti itu. Dan yang lain lagi ada namanya Sindawatara. Ini Sindawatara ini mantan ketua Abdesi Sulawesi Selatan, mantan kepala desa kalau begitu di Takalar. Yang sekarang Pak Sindawa ini menjadi ketua DPC Partai Demokrat di Takalar. Jadi memang menarik nanti pertarungannya, apakah ini pembuktian elit lokal Takalar untuk menembus Senayan atau hanya lagi menjadi penambal suara. Nah, kita tunggu nanti hasilnya di pemilu 2024. Kita sudah ada wawancara dengan
Samsari kita dan PKS yang menjadi partai penguasa di Takalar saat ini ya. Iya. Seperti Takalarnya, dalam wawancaranya bagaimana pergerakannya, bagaimana strateginya untuk meraup suara, kita sudah akan turunkan pada halaman Sulsel memilih hari ini, edisi Selasa ya, 6 Iya. Desember 2000 Rabu kan. Rabu 6 Desember 2023. Selain itu kita ulas juga partai lain. Jadi yang kedua kita ulas terkait pergerakan partai-partai 5 besar untuk saat ini. Yang pertama Golkar, kemudian yang kedua Gerindra, kemudian yang ketiga PDIP. Jadi memang partai-partai besar ini juga sementara mempersiapkan pemilihan kepala daerah ya, yang akan jatuh pada sekitar November 2024. Tapi karena ini beririsan tahapannya, jadi mereka juga sembari mempersiapkan. Sudah ada beberapa partai yang melakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan untuk calon kepala daerah di daerah masing-masing. Nah, Golkar apalagi sudah mengeluarkan bakal calon yang akan diusung. Nah, cuma kan masih ada memang, dan hampir sebagian besar partai masih belum masuk ke tahapan itu karena menunggu hasil pemilu 2024 ini. Misal sudah ada partai yang sudah fit and proper test, tapi tidak ada suaranya di situ. Nah, ini namanya kalau di politik kita namanya investasi bodong. Nah, jadi itu yang dikhawatirkan oleh partai-partai, meskipun partai besar ya sekelas PDIP, mereka belum berani bicara untuk itu. Tapi ada seperti partai Gerindra yang percaya diri, khusus untuk level pilgub ini, dia percaya diri, baik kita harus menang ini minimal 17 kursi untuk bisa mengusung sendiri kader. Karena Gerindra memang sejak dulu selalu mengusung kader terbaiknya untuk maju meskipun kalah ya. Iya. Jadi beberapa wawancara kita dengan ketua Gerindra saat ini, Andiwan Aras, dia mengatakan bahwa untuk apa kita misalnya mengusung kader lain yang justru di belakangan tidak memperjuangkan partai. Iya. Nah, meskipun kita kalah mengusung, tapi di belakang tetap usungan ini memperjuangkan partai. Seperti itu. Jadi memang Gerindra selama ini kita lihat memang selalu mau tampil sendiri, dan itu dibuktikan oleh beberapa pilkada, termasuk di pilgub tahun 2013 yang mengusung Andi Rubianto Asapa yang berakhir dengan sekitar 6%. Nah, 6% suara. Jadi itu memang mereka pede. Terakhir juga Pak Agus yang diusung masuk jadi kader Gerindra dan berakhir dengan kalah telak karena pada posisi keempat dari 4 calon. Tapi justru itu efeknya ke pileg atau pemilu karena partainya sudah populer dan mungkin sudah ada pemilih loyalnya, nah, sehingga tidak pernah turun Gerindra dari 3 besar selama 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Begitupun di level DPRD tidak pernah kehilangan satupun kursi di setiap dapil. Jadi terisi semua sifat dapil di sini, 3 dapil ya 3 kursi. Nah, di pemilu kali ini memang targetnya sangat tinggi, apalagi kalau kita lihat materi calegnya ya. Iya. Cukup menjanjikan lah kalau bekerja ya, meskipun tokoh, tapi karena pileg tidak bekerja itu juga salah, karena di pileg ini kan ratusan lawannya dalam setiap dapil. Seperti itu. Jadi ini yang menjadi poin kita. Golkar sudah ancang-ancang, kemudian PDIP masih wait and see hasil pemilu. Selain itu kita masuk ke beberapa lintas-lintas daerah ya, seperti di Goa, sementara mengusut Panwas yang menggunakan salam
jari yang diduga diperuntukkan untuk calon presiden tertentu. Nah itu juga sementara diusut bagaimana hasilnya dan lain-lain seperti itu. Di Sulsel memilih hari ini Risi Rabu dan Desember. Makasih Kak.